Tahunnya. Ngopi-ngopi. Rawat, rawat, mobil kamera. Ingetin, iya, itu mana sudah dipakai. Oh, kok pati, pati di, kali lah. Nah, tanda pasang, aku tak bingung. Aku tuh nambah bingung. Aku bingung memang itu. Pantau sumber mana rego orang. Bukan. Digawe sistem piye? Ini betul. Ya, ya. Oh ya itu. Posisi pagi ini kita di desa apa mas? Gayam, Sumberjo. Desa Gayam, Sumberjo, Kecamatan Pakmotan, Kabupaten Rembang. Cerita saya. Kita mau ngirim benih ke Pak Didi sama membawakan benih Mas Prin. Nggak tahu mau ditanam di mana sama Mas Prin. Berapa Mas Prin pesanan sampean? Sekintal setengah. Terus kita nyampe sini itu jam 3 pagi. Saking petele. Terus di dalam ada 2 teman kita yang merawat tanaman ini. Jadi yang di dalam kepikiran itu di luar siapa? Dan di luar yo kepikiran ganggu sing nang jero engko nang turu. Nah. Karo sopere. Gugah. Ngono saja wis nyaman turu. Sing aku pe turu mikir, perkara pinggir lawang, kok nek nang jero iki keweden yo. Ora metu nggo linggis ngono malah digepuk ngono kan aku yo wedi. Sing ngucup ora, ucup wis langsung turu. Aku terus mikir Mas Prin ajene ping gugah, ya Allah. Menungso ngono ya. Kudune ya. Aku ki mbok jaga, mbok emang aja oleh turu no emperan. Kudune kelasku wong duwe dhuwit itu nek kudu turu no hotel cup. Ora mbok geritano kene. Nggo uripku gak bahaya ya turu no ngene. Iki yo lali, kira jasa jagi Mas Gus arep rene. Ono cocok sopo ya ten lho. Iya Mas Gus malah. Itu beliau. Itu wis ngawur aku. Kasur terempuk. Iya, turu Mas Prin aku. Turu asli. Ini bantale. Sang batal dhewe. Aku bantal dhewe. Tapi kami kira itu enggak iso aku ngene. Aja cerita nombong. Yo gak Mas, ngono maksudku ngene. Yo terakhir gambaran Gusman yo kudune turu emper ngono. Dene hotel iso. Iya. Turu awal itu piye? Trai eneng ngene. Hotel. Kabur ae. Pengen lho cuma aku. Umpama lantas aku kuwi dicuwek wong terus dibegal. Terus piye tanggung jawab pemilu piye? Wes ora ditanggung jawab aja jangan.
Ini ceritanya seiso udan. Tandurane umur saulan. Ki mau ya wong jenenge wong sidak lahan iki. Aku ki ya tukang sidak lahan Mas Vin. Aku teko saurunge wong di sawah teko wis kulino, biasa. Nang Pasuruan yo ngono, nang Bekasi yo ngono. Tapi ki kenemenan ki Mang. Jam 3. Gak sopere bareng lo gak mikir, masa jam 3 ya pendelok tanaman kan juga mungkin tuh yo. Mbok dituruk-turuk nang hotel Merah Putih kan yo kena tuh ya. Nanti belaran-belaran sik. Ya kan turu Mas Brin. Perjalanan kan aku turu aku jadi gak ngerti. Kemana-mana tekakno kene lo masuk jam 3 iso sidak lahan. Banget tenan kok. Gak mikirku mergo nek aku sidak lahan kuwi nek aku teko ngarep saurunge wonge setidaknya aku bener-bener ngerti tanamane iki kaya apa to. Jadi ya tetep disiki. Walhasil jam 3 rene ucuk senter-senter tanamane enek sing kuning. Tapi yo gak wani menduga-duga, ya sing mesti yo mikirku herbisida sistemik. Modelnya kaya herbisida sistemik, enek kuning, tapi teko bongkot. Kuningnya teko bongkot, tandurannya gak mati. Jadi ini Mas Brin memang faktor herbisida guys. Ini ki cara aku Mas Brin. Ini Pak santai. Nah mari umpama mungkin kok gak udan terus ya. Iki gak udan terus. Udane leren. Sprinklku tak nyalano. Sprinklku tak nyalano setidaknya mengurangi beban sing rawat. Kan gak ada gendong tangi terus. Marikan langsung sprinkle dinyalano. Tujuannya diimbilas banyu udan. Banyu udan saiki ngene. Iki aku serondo ndungke titik padha mek Mas Bin. Banyu udan biyen tinggo adus kuwi tambah sehat. Saiki Banyu udan saiki nek tinggo adus iso nggiri penyakit Mas. Munggoku, pemikiranku. Itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Biyen banyu udan medun murni banyu udan. Saiki banyu udan medun kan melewati polusi-polusi. Terlalu banyaknya polusi, jadi saiki momo senengane adus banyu udan tambah bahaya. Ki aku ndongke titik maksudnya, sampean setuju oleh gak setuju oleh. setuju Mas, aku oleh. Nah ini Makanya nek udan di biyen, tanaman di biyen kena udan, tanaman yang dulu itu kesiram hujan itu tambah bagus. Itu seperti pupuk kata orang-orang dulu. Tapi untuk ilmunya saat ini enggak. Jadi turunnya hujan itu sebagian juga bisa membuat problem di tanaman. Bukan karena air hujannya yang membuat penyakit enggak. Karena air hujan turun itu melewati polusi-polusi itu tadi. Jadi perlu dipahami. Terkadang kita itu menghargai orang-orang dulu. Ini kena hujan ini cung ya kita dengarkan. Tapi kita juga harus ngasih penjelasan bahwasanya air hujan dulu sama sekarang itu beda. Tidak ada air senetral air hujan dulu. Tidak ada. Air itu paling netral air hujan. Tapi untuk saat ini tidak. Jadi air hujan turun. Memang kalau dari atas sana memang masih netral, tapi dia turun sampai ke lahan kita, posisi air hujan itu sudah menjadi asam. Dan itu akan menjadi problem terutama ke petani hortikultura. Ya, khususnya bawang merah. Jadi untuk teman-teman kalau pagi seperti ini hujan, setidaknya kalau punya sprinkle, dinyalakan sprinklenya walaupun itu cuma 5 menit. Tujuannya untuk membilas air hujan yang nempel pada daun bawang merah kita. Dan menurut saya, kalau saya pribadi, tapi ceritanya ya, jadi ini setiap 3 hari sekali dispray. Menurut saya sih
Ini sudah mulai umur 1 bulan harus mulai rapat Mas Bro. Mulai rapat nyeprain Mas Bro. Sudah ngerawat dari 1 bulan. Ini sudah mulai naik dari 1 bulan, agak diperketat, agak lebih seringkan nyepray. Karena rata-rata untuk saat ini yang teledor tidak nyepray, rata-rata selesai tanamannya. Rata-rata jauh-jauh dari Pati ke Rembang, tepatnya di Kecamatan Pamotan. Saya yakin kita tidak usah nanya ke mereka-mereka. Dia ingin sukses di sini. Jadi tidak mungkin dia jauh-jauh dari Pati ke sini itu gagal kan, tidak mungkin. Apalagi membawa nama daerah Pati dibawa ke sini, terkenal kalau Pati itu bisa tanam bawang merah. Kalau sampai di Kecamatan Pamotan dia gagal kan ya, saya yang malu. Karo Mas Ucup. Oh, kalau Mas itu. Salahnya kayak no Mas Ucup. Kamu lah jadi salah Mas Ucup. Enggak ya. Aku gak cara pikirannya Pak Anto sama ndak dengan aku ngono. Aku mikir pegawai Pak Anto milenial banget ngono maksudku. Cara ngono pantese diirek ngono. Direk. Iya. Gak ngurmat Brambang ngono. Lah, ketidakkeyakinan kuwi kudu iso dibayar ngono maksudku. Bocah iki bicah herek ngono. Cara ngurmat Brambang iki kemecingan ngono. Nek wajah-wajah awake dhewe cara ngurmat Brambang pantes. Herek lho. Yo lho. Herek yo. Rambutnya Rantene lho, Mas. Oh, rambutnya semiran. Gak nyalahno kok rambut semiran, gak nyalahno Herek. Maksudku dia datang ke sini tetap pengen tanaman ini berhasil. Kau nek gelondah kau aku semula ya. Kau aku semula gelondah. Saya kira gak maksudnya nek wajah sampean yo. Aku koyo-koyo ragu. percaya gitu itu sih. Percaya. Iya. Matchinge ngono yo maksudnya. Kan aku yo gung tau ora nek nyepray bareng kan gung tau ora. Iso melok yo wani nyepray. Wani yo. Itu dia ingin rakyat loh. Man tak mau likur tanji besok. Aku yo mau maksa mau ngandel sih. Inilah wajah-wajah petani milenial. Nah iya sama wajah-wajah petani milenial. Maksudku Petani milenial herek. maksudku jen teman-teman itu ngerti. Jadi cah matching ini ngono tani ngono biasa maksudnya tani. Mas apa tuh Mas? Jenenge Danang kok. Sakjane kan ya sing Brambangi jenenge Bejo, Pak Emo kan pantes ya. Lah iki Danang Mas. Atake sijine Robert. Ya. Oh Yanto, lah kene pantes e. Yanto Yanto. Yanto. Yanto iki kene pantes e ya. Ya Allah, gak. Ya seneng aku maksudku seneng. Aku luwih seneng bocah milenial ngene iki tinimbang sing wis cara basa kasare lansia lah. Cara sak umuranku munggah, maksudnya sak umuranku munggah. Ulang-ulangane nduk angel. Nek bocah-bocah sakmene iki kan ulang-ulangane jek nayong sini. Cara pegel ngono di nganggo langsung digo ML lo mari ngono gitu. Mobil Legend. Ini salah Mas. Mobil Legend. Mobil Legend mantap. Sampean mikirnya jono-jono di ML. ML ini Mobil Legend. Main Mobil Legend. Main dong. Wajib. Saya milenial itu kudu roh ML. Lombok kuno Mas. Iya. Main ML. Ya pesanku pokoknya ya nek wayahe nyepray ya nyepray, main ML ku nek bar nyepray. Jadi iki tanaman tanamannya Pak Anto dibilang aman karena memang coraknya itu tidak gelap. Tapi kalau dibilang saat ini saya bilang bagus enggak,
Ini tanaman 1 bulan karena baru dipupuk 3 hari. 3 hari yang lalu, jadi belum benar-benar belum begitu terlihat batangnya. Tapi untuk overall aman tekok serangan jamur. Tapi belum tahu. Hal yang harus benar-benar diperhatikan, di mana di saat tanaman itu merubah fase dari fase vegetatif ke generatif, di saat itulah imun tubuh tanaman tidak kuat dan gampang terserang hama maupun penyakit. Terlebih saat ini pas saya kesini cuacanya pas bagus ini, pagi-pagi hujan maksudnya. Jadi perlu diantisipasi di saat dimana imun tubuh tanaman tidak kuat. Itu kalau kita itu membiarkan 3 hari tidak dispray, saya yakin 99% bakal muncul problem. Karena imun tubuhnya sedang tidak kuat-kuatnya, perubahan fase. Dan itu benar-benar harus diantisipasi. Saat ini yang perlu dilakukan itu antisipasi dan ketelitian. Soal harga nanti panenannya itu laku berapa, itu sudah nomor sekian. Karena kalau ngitungnya itu harga, mestinya benernya itu tanamnya 10 hari sebelum puasa. Ini tanamnya pas puasa 10 hari. 10 hari. Dan 10 hari sebelum puasa, no? Ada nih ya. Aduh. Bibitan berapa? 8,5 kintal. Kalau tanaman ini aman sampai panen, saya yakin masih ketemu harga bagus ya. Karena enrenggang masuk ke Jawa, katanya seperti itu. Terus para penebas bilang barang enrenggang masuk Jawa, regane mudhun. Dan yang menurunkan harga itu sebenarnya bukan penebasnya. Dimanapun penebas itu pengen beli barang dapat murah. Jadi isu apapun itu akan dilontarkan, yang penting dia dapat barang. Nah, petani itu biasanya ya karena dengar harga turun, jadi ditawar berapapun langsung dikasihkan. Akhirnya merembet ke teman-teman yang lainnya, harga turun seperti itu. Dan harga di pasar, hukum di pasar itu tidak bisa penebas itu bilang sekarang pasar sana mulai turun, tidak bisa. Hukum pasar itu di mana di saat ada barang itu banyak, barang itu overload, otomatis hari itu harga pasti akan ada penurunan. Jika besoknya barang masuk itu kurang, otomatis barang akan kembali naik. Nah, barang bisa naik dan turun itu ya dari petaninya itu sendiri, yang rawat kita, yang beli benih kita, yang bayar pekerja kita, yang beli pestisida kita, yang beli pupuk kita. Kenapa kita itu harus dipermainkan oleh penebas? Harusnya ya enggak mau kita dipermainkan seperti itu. Akhir-akhir ini kenapa seolah-olah Gusman Bojonegoro melawan penebas? Bukan melawan, tapi saya harus pendampingan ke petani. Jadi makanya penebas kuwi bayar upeti ning Gusman jen gak dimusoyo. Tap. Loh, sekarang boleh dipercaya, boleh tidak. Di mana di saat saya itu bilang benih untuk seminggu ke depan naik, itu tetap bakal ada kenaikan. Kenapa? Hampir semua penangkar benih, petani-petani yang punya benih itu kalau ditawar itu bilang, kata Mas Gusman seminggu ke depan naik, jadi harganya tidak boleh murah. Bahkan saya pernah ditegur, bukan oleh orang lain, oleh sang owner KJB. Dan ojo ngomong nek ke depannya bibit naik, urung wayahe naik, petani menjaluk naik. Akhirnya petani menjaluk naik. Jadi penebas yo ngono. Kok nek penebas cilik-cilik sing mokong-mokong nek cek mokonge diringkus itu. Harus. Terus tenan iki nggare kala ya bedengge. Terus makelar. Kuwi blantik, kuwi sing kok nek mokong-mokong diringkus. Jadi tepak
di Pati Embloro. Hmm. Penebas asli ini medun. Jadi penebas sing liyane kuwi yo maklar-maklar kuwi jeneng galeh duwe nek mokok-mokok. Mosok kok musuhi petani we. Mudun barang mundak wae muni mudun sih. Heran. Iya, Cik. Mosok jenenge harga no pasar iki bagus yo. Hati-hati. Impor masuk. Hati-hati, Bima bakal masuk lu urane popo asline. Oh, den wong ae. Ngono ya, lah petani kan wedi to. Luwe-luwe nek Pak Anto aman, soalnya gak digudang bari, guys. Lah petani cilik-cilik sing nandure 2 kintal 3 kintal iki kan digudang bari. Grambang umur 50 dina wis wayahe ngangsur. Kuwi engko nek gak ndang didol, kuwi bungane nambah. Ya kuwi kan sing dikhawatirno sing ngono-ngono kuwi petani sing model tepak digudaki bari-bari ngono lho, petani sing magak-magak. Makanya untuk teman-temanku semua itu jangan pernah termakan isu dari para sebenarnya bukan penebas. Saya tidak musuh penebas, maksudnya gini, antara tengkulak, penebas, terus di situ juga lewat betendi, lewat maklar. Betendi apa kalau maklar maksudnya. Terus petani, ya itu harus kerjasama, mestinya saya setuju kalau kerjasama, tapi jangan dimonopoli, terus jangan dimanfaatkan. Petani di situ dimanfaatkan loh. Petani ngerti ini, angger enek penebas ngomong mudun, bingung. Sadino ngono sing Wi Agusman luwih kok 100 wong. Mas Gusman turun ya, Mas Gusman turun ya. Ngono ae sampai bingung aku. Nyesakno petani. Di sini kita ngirim ke Tuyuan, ke Pak Didi. Aku gak melok rono tuh. Iya. Kan ngene Mas Bunda. Dan habis ini kita akan buat konten utama, akan kita kupas tuntas tanamannya Pak Anto. Saya tidak akan berpihak ke siapapun. Jadi nek mburi yo gak iki mengaku seneng mbek pekerjaane seneng, mangkano muncul ketidakpercayaanku bocah nyentrike ngene yo, gelem rumah Grambang. Padahal asline entek 28 tangki lho, guys. Kuwi nek wong wis manula untuk Pak Gusman ra mungkin kuat wae. Cah loro entek 28 tangki yo ndempok kok. Gawe trimo bar nyempren entek 28 tangki wong loro main ML sehat meneh. Gampang ngono. Rasa jamu ya. Pesan saya ini tanaman sudah rawan. Maksudnya itu masuk ke rawan itu karena perubahan fase. Jadi dengan saya buat konten berikut ada pekerjanya kan luwih gampang loh. Aku gak usah ngendari, tapi aku menjelaskan lewat konten. Muga-muga Mas Eki gelem ngrungokno ngono ya. Saya rasa orang yang cerdas, orang yang smart itu yang mau menerima masukan. Orang yang smart itu dimana dia itu bisa memposisikan diri. Di saat dia itu harus menerima masukan, semuanya itu dikosongkan isi kepalanya jadi bisa masuk. Dimana di saat dia itu harus ngasih penjelasan ke orang, isi kepalanya itu difullkan. Dan anak-anak saat ini, anak-anak milenial saat ini saya yakin lebih paham daripada pengetahuan Ibu Smart. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kita fullkan di saat kita berbagi, kita kosongkan di saat kita itu menerima. Di situ orang yang kita bilang smart. Karena orang yang merasa sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, kalau dia tidak bisa menerima masukan dari orang lain, itu langsung saya menilai orang itu GOBLOK, pintar. Aku sing muni. Ya GOBLOK. Goblok. Gak ngono. Goblok piye? Iya. Wong pokoknya sing merasa ndak bisa menerima masukan, sepintar apapun dia, cek jirin duwe S tong-tong, S loro, S telu, selama dia tidak bisa menerima masukan, ciri Mas Ucup, dia tetap goblok. Goblok sepintar apapun dia. Karena dia tidak paham bahwasanya
pengetahuan dia itu terbatas. Tidak mungkin dia itu bisa menguasai segalanya, makanya kita harus menerima masukan dari orang lain seperti itu. Mas Gusman nak ngomong enak wencer ngono. Yo terah guys, tak gawe encer, gak tak gawe kental. Pero, bar ngombe kopi, pero. Terus ngombe kopi. Tak gawe rondo encer yo tak gawe gak pati mikir. Kenapa? Saya itu tidak pernah berpikir dalam berbicara untuk di penjelasan. Itu karena saya seperti ini. Jika di situ ada salah kata atau salah ucap dari Gusman Bojonegoro, yo saya biasa aja. Umpama saya ditegur Mas Gusman salah, oh iya, saya salah di situ. Oh iya, saya minta maaf. Biasa aja. Umpama nek mau salah sapa Gusman? Kan padha menungsone ngono. Jadi nek ana wong ditegur mergo salah di isrengen, kuwi yo sing dimengki OBLOK. Goblok. Ya toh ya, Jum. Ya, dan orang cerdas itu seperti ini. Jika ada orang daerah sini, orang sini Sumber lagi nih. Gayam. Oh Gayam. Umpama kan wong Gayam liwat rene. Terus tiba-tiba bilang yo, Pak Antok goblok. Nah, Pak Antok marah. Berarti goblok. Tapi kalau Pak Antok cuma tersenyum karena dia merasa aku gak goblok kok, jadi aku juga serengan dah. Itu orang yang smart. Paham sih tak masuk? Enak wong liwat terus bilang, Pak Antok goblok, katakan ini. Tapi Pak Antok cuma tersenyum karena Pak Antok smart. Nah, wong aku gak goblok kok, jadi aku gak tersinggung. Itu orang yang benar-benar smart itu seperti itu. Jadi santai saja, maksudnya. Jadi caki pun tak ada matching no ya. Tapi nyatanya dia yang nyepray biasa wae itu ya. Umpama gelo tak kon aku semua. Nah aku mulai kan aman guys. Kalau mungkin bahaya. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Iki telepon official tuh. Ya. Sing utama engko di sini daging tok. Dan masih hujan. Setengah jam. Wis, Setengah jam masih hujan. Jadi ini perjuangan kanggo Mas Brin, kasih tantangannya Mas Brin. Aku gak muni kudu payu larang. Tanaman iki lolos sampai panen. Jadi tanamannya Pak Anto iki iso bener-bener lulus sampai panen. Itu yang saya harapkan. Kalau aku juga melok ngerjain guys. Mau keinginanku seperti itu. Nek Mas Brin tadi tanya, Mas Gusman kurang apa? Aku nak jawab pendek guys, kurang kompresan. Aku pengen golek jawaban liane kan gue ngemok. Tinimbang aku mikir, aku muni kurang kompresan Mas. Ngono. Akhirnya Mas Brin cerita, ini ngompres Mas, tolong dino bisa ngompres. Aku berarti kan lagi paham Mbak. Delok fisik dari tanaman. Tadi saya pikir karena saya kurang paham ini herbisida. Tadi saya sudah bilang sama Sutup jam 3 lebih sedikit sampai sini. Sup kuning-kuning dulu Sup, tapi tekok ngisor Sup kuningnya orang dhuwur. Ini dudu jamur Sup. Iki herbisida, tapi yo sesuk ditakokno Mas Pri. Herbisidane apa? Mergo pemikiranku kuningnya tekok bongkot. Kuwi herbisidane sistemik. Mikirku, tapi faktane jere Mas Prim iki di spray herbisida rumputnya langsung kuning Mas Rin ya. Rumputnya langsung kuning. Gambangnya yuk kuning tapi gak mati. Nah, aku ngerti nih nyampe sini itu yang batang ke atas separuh itu kuning. Iki Sing dhuwur ijo. sing dhuwur ijo. Iki sistemik iki. Mikirku iki sistemik tapi aku belum ngerti. Terakhir gunakan herbisida apa lo? Pak? Untuk tembakau kemarin Bos, untuk bedengan tembakau. Mungkin apa kena angin. Apa? Jenenge apa Pak? Apa ya? Ini Pak, ambil Nggih. kelalinan Pak. Berarti bekas Mas, tangkinya bekas dinggone spray. Oh. Terus dicuci padahal. Hmm? Terus dicuci. Nyuci spray alat sprayer ini orang nyuci terus disokne gak. Nyucinya itu pertama langsung dikasih air, dikasih deterjen ya. Dikasih deterjen, buang terus masukkan air lagi, dinyalakan. Jadi posisi dia itu nyala. Amin. Komen. Ora ketop.
komen. Niki tapi mboten sistemik to niki, bahan aktif. Ojo coba kono ojo. Pakai to. Aku ora kae to, Cuk. Bahan aktif clomazone 480 gram, herbisida sistemik pratumbuh berbentuk pekatan yang dapat dimulai berwarna coklat muda untuk mengendalikan gulma berdaun sempit dan berdaun lebar pada tanaman kedelai, padi, dan tebu. Sistemik apa? Sistemik pratumbuh. Nek kontak itu langsung atas kering, ya. Terus nek pratumbuh itu dia itu agak mungker. Kalau sistemik kita itu muncul dari atas batang itu kuning. Dari atas batang kuning. Kalau tanaman ini benar-benar langsung kena obat ini tetap mati. Mati. Ini hanya dampak. Jadi seandainya sengaja, maksud saya sengaja seperti orang Lamongan itu kan enggak tahu. Dipikir itu fungisida, ternyata herbisida. Nah ngasih kan langsung mas, tidak sedikit. Nah ngasih langsung 50 mili sampai 100 mili herbisida. Dipikir itu fungisida, jadi langsung kuning. Saya bilang, Pak, ini sampean salah spray. Demi Allah Mas Gusman, saya tidak menggunakan herbisida. Karena dia merasa tidak menggunakan herbisida. Pak, ini kalau bukan herbisida berarti saya harus sekolah lagi Pak. Saya gagal sekolah selama ini. Saya langsung bilang seperti itu di situ. Tapi orangnya itu langsung ngajak salaman Pak Anto. Demi Allah Mas Gusman, saya tidak menggunakan herbisida. Aku kata demi Allah kan kalah ya. Waduh, aku kudu sekolah meneh. Wis jelas kudu sekolah meneh Mas. Golek ya dae. Wis ngene Pak. Pulang lho, kesalahane mestine apa gawe konten apa sidak lahan mampir omah. Cukup obate. Delok obate. Wis gak aku wis gak kepikiran. Wong sing tak gawe ya master-master waktu kuwi. Master Mujianto karo Mbah Tik. Si Master Mujiantone ngomong iki aire. Jadi kena teko nggone tangga-tanggane. Wah, bahaya iki nek ngomong ngono kan bahaya menimbulkan sing ora-ora. Nek aku meyakini nek kena banyu teko tanggane gak mungkin kabeh. Lha iku keseluruhan. Terus paling pinggir itu persis seperti ini. Dia persis seperti ini modelnya, bentuknya, tapi belum panjang. Dia hanya mok. Ndak lain, ndak bukan, ini pasti herbisida sistemik. Tinimbang aku kena kata demi Allah pun Pak Mantuk, ayo Mantuk ningali obate. Lah, didelok obate. Ini Mas Gusman, ini nutrisi. Ini fungisida, nutrisinya aman. Oke. Fungisidanya didelok sama Mas Ucup. Ki herbisida sistemik Untuk padi. Iya. Langsung ngono. Boten niku fungisida niki Pak herbisida. Ijo kalah. Mau ya aku mari ngelono lahan kena demi Allah Mas. Tapi aku percaya, kenapa? Itu yang ketiga kalinya. Habis dispray sekali muncul agak kuning. Sore. Kok kuningnya kok nambah ya? Keesokan harinya dispray itu lagi. Oh iya. Karena dia meyakini fungisida itu bisa ngobati kuning. Karena dia keseringan memakai obat Big DK. DK 2 Pro. DK 2 Pro atau apa gitu. Terus habis kedua kali itu rata kuning, datang ke rumah saya. Mas Gusman, tanaman saya bisa fungisida kok langsung roboh semua, kuning semua. Sak keluarga, rumah saya itu satu keluarga. Saya tidak berani ngasih masukan, Mas Prin, lihat foto nih herbisida, tapi pokoknya saya mempengaruhi orang. Oke Pak, saya besok tak langsung ke Lamongan aja, tidak enak. Pokoknya besok saya langsung ke sana. Sana bawa 2 master, tak bawa ke sana karena kebetulan mungkin masternya masih lokalan, jadi untuk memahami karakter-karakter ya kurang luas. Saya nyampe situ itu di samping sekolahan. Guru-guru itu tanya itu kenapa Mas? Itu efek dari herbisida tapi orangnya nggak ngaku begitu. Kok nggak ngaku? Katanya nggak nyepray herbisida. Kalau siram aman, positif aman. Jadi wis bener-bener kecewa orangnya. Habis 2 kali pulang dari rumah saya diulangi sekali lagi. Oh iya. Peng telu. Kan Pak jangan spray apapun sebelum saya nyampe sana. Karena saya mau datang ke sana. Sebelum saya nyampe sana, itu tanaman dispray lagi pakai itu.
Karena dia meyakini itu fungisida. Habis Mas Bro. Aja. Nah ini kalau imbas dari bedengan tembakau ini untuk nyepray bedengan tembakau ini, terus katanya ini bekas tangki sprayernya dibuat nyepray ini. Kalau nyuci tangki sprayer itu dinyalakan guys, jangan cuma dicuci diaduk ini terus dibuang selesai, jangan. Itu sudah saya lakukan Gus, bahkan sudah saya tak kasih deterjen juga. Api-api tak nyalakan sampai kursi. Tapi yang masuknya efek. Zaman bakunan. Apa dieklet ya? Mas eklet. Mungkin kurang bersih juga bisa mungkin. Mungkin Ya kalau saya bukannya tidak percaya sama Pak Anto, saya yakin Pak waktu nyucinya kurang bersih. mungkin kurang bersih bisa juga ya. Nyucinya kurang bersih. Karena obat komen itu rada rada ganas sih, Pak. Aku biasa Mas Prin dulu kan aku juga seperti ini. Saya tidak mengasurkan Pak Anto, enggak. Kesalahan yang Pak Anto lakukan. Rungono Job ki intine iki lho, intine no gini iki. Kesalahan yang Pak Anto lakukan. Sekelas Pak Anto. Habis dibuat herbisida, kenapa harus dibuat nyepray bawang merah yang bukan herbisida? Gusman wae lho tangkine herbisida, herbisida. Jadi tidak pernah dipakai untuk yang lain. Paham tuh maksudku? Nah ini intine no gini gitu. Tapi saya punya pengalaman sendiri. Saya tak pakai di tanaman padi. Dulu saya ya sering spray herbisida. Terus tak kasih tak semprot ke padi. Tangkinya ya tak cuci bersih. Tapi nggak ngefek. Tapi kenapa kok bawang merah ini ngefek ya? Itu loh. Berarti kurang bersih. Kurang bersih. Nanti kalau tanamannya banyak, Anto bisa ngefek guys. Buyun dugi, tembakau ararai, 5 hektar. mantap. Masuk juga herbisida di ngompres bro. Kan kok gini tangki dia. Berarti solusinya tukuran. Aku gak muni Mas Prin, Pak Anto sing muni. Mungkin Pak Anto nyucinya kurang bersih. Saya yakin itu. Kurang bersih. Nek bersih, saya sering dulu tuh seperti itu, saya nyucinya seperti itu. Jadi saya bersihkan semuanya, luar-luarnya saya bersihkan pakai deterjen. Setelah itu saya kasih air, saya nyalakan benar-benar satu tangki itu benar-benar habis. Jadi benar-benar habis. Bisa jadi ini ada yang tertinggal. Maksudnya wayang resi itu loh, Job. Banyak ini gak sampai entek. Anasnya lempet. Bisa jadi itu jadi masih ada imbasnya. Itu pengalaman untuk teman-teman biar tidak terulang itu model seperti itu. Kecil tapi bisa jadi besar. Itu saya yakin Mas Prin tadi saya nek gak herbisida ya berarti Mas Prin duwe ilmu anyar. Rubah godong. Jam 3:30 ya belum ada. Itu tapi wis rada. Wong terah mripate wong lek nang Blembang ngono Mas Prin. Iki enek keanehan, Blembang iki enek keanehan. Mosok Blembang kok ngene, kok bongkote kok kuning ngono. Petang iki tak penyen terucuk. Blembang iki aneh iki Mas Prin diubat Lah iki wis ora patek ketara, Mas. Nek ngenane ketara temenanan. Nek ngenane iso kuning-kuning apik. Lah ya Kuninge bening yo cek kedumanan lho Mas Prin, maksudku cek kedumanan kuninge. Aku rene nyawang rono Mas Prin, nyawang 20. Iki gak ngono malah Blembang iki aku maksudku ora kok penyakit kok Blembang ngono lho. Lah sing aneh iki, Cuk. Yuk, putih-putih hilang. Pojokan. ular rono, Cuk. Cuk iki senter tenanan, Cuk. Aku gak trimo, Cuk. Blembang iki aku gak trimo, iki senter tenanan. Enes dipotasi lho, Cuk, diputesi. Lu tak delok. Herbisida, Cuk, naiki. Tapi mbok herbisidane apa aku gak paham. Mbok pengalaman ke depan. Oke. Oh, Cuk wis rono Mas.